Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, ya Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati
bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka kami datang Tuhan dengan penyembahan yang terbaik. Kami mau persembahkan hidup kami kepada-Mu. Kaulah Allah kami, Allah Raja kami. Cinta dalam kehidupan kami, nafas kehidupan kami. Saat ini kami mau mengaku Tuhan bahwa Kaulah Allah, satu-satunya pribadi yang kami mau cintai seumur hidup kami. Hanya Kau Yesus dalam kehidupan kami. Inilah hati kami Tuhan.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara kasih Tuhan. Buat jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto yang Tuhan kasihi dan juga saya kasihi. Hari ini saya mau akan berbagi sebuah topik yang judulnya adalah kita adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Saudara dan saya semua ini adalah mahakarya yang Tuhan ciptakan. Masterpiece, artinya tidak ada ciptaan yang lebih hebat lagi, tidak ada ciptaan yang lebih baik lagi. Ayatnya dari mana? Saya akan ajak Anda baca dari Efesus 2 ayat ke-10. Diterjemahkan secara bebas dari terjemahan bahasa Inggris yang judulnya ada NLT, New Living Translation. Saya akan langsung bacakan dari ayat bahasa Indonesianya yang diterjemahkan secara bebas. Tapi asli Inggrisnya akan ada ditulis di dalam layar video ini. Anda bisa lihat. Jadi Inggrisnya ada, Indonesianya ada. Inggrisnya adalah aslinya NLT, New Living Translation. Ayatnya berkata demikian, karena kita adalah mahakarya Tuhan. Saudara dan saya adalah mahakarya Tuhan. Mahakarya itu masterpiece, ciptaan teragung. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Tapi yang tertinggi adalah saudara dan saya, manusia ini. Dia telah menciptakan kita lagi di dalam Kristus. Perhatiin saudara kata-kata ini. Dia telah menciptakan kita lagi di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita diciptakan lagi di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal baik yang telah Dia rencanakan untuk kita sejak lama. Mungkin Anda bilang, itu ayat dulu berlaku Pak. Kalau sekarang mana bisa, zaman udah kayak gini. Semua orang lagi berkata bahwa kita akan masuk new normal, normal yang baru. Saudara, tapi di dalam Tuhan, normalnya Tuhan, normalnya Anda dan saya di dalam Dia itu kekal. Amin. Barang siapa percaya dan menerima Dia, itu akan dikasih hidup yang kekal. Artinya apa? Anda dan saya hidup bersama Dia terus-menerus. Roh kita menyatu dengan roh Dia. Kita tidak lagi hidup di dalam segala hal yang namanya dunia katakan. Tapi kita hidup menurut apa yang surga katakan. Kita adalah masterpiece, kita adalah mahakarya. Kita diciptakan lagi di dalam Kristus. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal baik yang Dia rencanakan sebelumnya. Dan kita akan hidup di dalamnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi Pak? Saya akan ajukan beberapa ayat, saya akan ajak Anda lihat beberapa firman Tuhan, supaya saudara dan saya bisa mengerti kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Kebenaran-kebenaran yang sudah Dia tunjukkan kepada kita. Saya ajak Anda lihat dari 1 Korintus 15. Mari kita buka 1 Korintus 15. Ayatnya ke-22. Saya bacakan dari sebuah versi terjemahan yang namanya TPT atau The Passion Translation. Firman Tuhan berkata demikian. Bahkan seperti semua orang yang ada di dalam Adam mati, demikian juga semua orang yang ada di dalam Kristus akan dihidupkan. Perhatiin saudara. Firman-Nya berkata apa? Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Alkitab berkata upah dosa itu maut. Karena manusia pertama jatuh dalam dosa, semuanya saudara. Semuanya. Ya, ikut berdosa. Roma 3:23 berkata apa? Sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukur. Bersyukur apa? Semua yang ada di dalam Kristus akan dihidupkan. Kita yang percaya Dia, kita dihidupkan kembali.
Dan itu semua luar biasa adanya. Itu bukan hasil perbuatan kita. Itu adalah anugerah, itu kasih karunia. Itu sebagai hadiah. Hadiah yang diberikan kepada kita jika kita mau menerimanya. Saudara, tadi saya ajak saudara untuk melihat Dia telah menciptakan kita lagi di dalam Kristus. Nah, saya mau ajak Anda untuk ingat, kalau Anda lihat kejadiannya Hawa diciptakan, kalau Anda lihat kitab Kejadian 2, ya, ayat 21 dan 22, saya mau ajak Anda lihat dari Alkitab yang kita biasa punya, ya, Kejadian 2 ayat 21 dan 22 berkata demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, yaitu Adam. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lihat, manusia pertama diciptakan dari apa? Dari tebu tanah. Tuhan sendiri yang membuat. Semua ciptaan hanya dengan ngomongan, saudara. Tapi yang ini dibuat dengan tangannya Yesus sendiri, tangan Tuhan sendiri, maksud saya. Dibuat dengan kasih. Karena setelah itu dihembuskan nafas. Pendampingnya, yaitu Hawa, mempelainya, itu diciptakan dari dalam Adam. Adam dibuat tidur yang nyenyak. Setelah itu diambil rusuk dari dalamnya, dibangunnyalah perempuan namanya Hawa sebagai pendamping, sebagai mempelainya. Nah, firman Tuhan berkata apa, saudara? Saya ajak Anda lihat 1 Korintus 15 lagi, ayat 45, versinya The Passion Translation. Firman Tuhan berkata demikian. Karena tertulis demikian, manusia yang pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. Saudara, saya berdoa Anda mengerti kebenaran ini. Manusia pertama Adam menjadi manusia, ya, yang menjadi makhluk yang hidup, maksud saya. Tapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus, menjadi roh yang memberi hidup. Sebab itu, saudara, ya, Anda harus menyadari bahwasanya manusia Adam terakhir ini, yaitu Yesus, inilah yang akan membuat keturunan yang baru. Makanya jangan kaget, saudara, ketika Yesus disalib, dia menyerahkan nyawanya, habis itu dia dikubur. Sebenarnya itu tidur yang dalam, saudara, sampai 3 hari bahkan. Nah, di dalam tidurnya itulah secara alegori, secara perumpamaan, itu kita diciptakan ulang, saudara. Makanya ayatnya berkata apa? Di dalam Kristus engkau diciptakan kembali. Saudara lihat baik-baik. Di dalam Kristus Anda dan saya diciptakan kembali. Saudara, ini nggak main-main. Ya, bahkan Anda dan saya diciptakan dari dalamnya ketika Kristus sedang lahir. Ya, apa yang terjadi? Ayat Efesus 2 ayat 10 tadi berkata apa? Dia telah menciptakan kita lagi di dalam Kristus. Saya tambahin ayatnya, saudara, yang saudara pasti hafal, tapi saya ajak Anda lihat dari versinya The Passion. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jika seseorang berada di dalam Kristus, tolong saudara, ya, perhatiin baik-baik. Seseorang berada di dalam Kristus, ya, dia telah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Segala yang berhubungan dengan tatanan yang lama sudah lenyap. Lihatlah segala sesuatu menjadi segar dan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang saya kasihi dari Jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto, buat Gembala Pak Hosea dan Pak Samuel Hosea dan seluruh keluarga besar, buat semua yang saya kasihi dan Tuhan Yesus kasihi lebih lagi, yang kali ini saya tidak bisa berjumpa muka dengan muka, tapi hati kita berjumpa karena kita sama-sama ada di dalam Kristus.
ini semua menjadi ciptaan baru. Saudara, ciptaan baru itu bukan sesuatu yang lama didandanin atau direparasi, bukan. Tapi semua direka ulang, di-recreate, diulangi baru lagi. Saudara, bayangkan, Anda dan saya itu menjadi masterpiece, dan Anda menjadi ciptaan yang baru. Anda dan saya diciptakan dari dalam Kristus yang menjadi Adam terakhir, menjadi calon mempelai Kristus. Mungkin kita bingung, ayatnya jelas saudara. Ayatnya berkata apa? Ketika Yesus tadi tidur, kita diciptakan dan kita akan jadi calon mempelainya. Ingat, saya ingin membuat satu kalimat. The main goal is relationship, and the method is partnership. Tujuan utama surga memilih Anda dan saya itu adalah untuk satu hubungan, sebuah keintiman. Dan di dalam keintiman ini saudara, di dalam keintiman ini, ya, metodenya adalah partnership. Metodenya adalah apa? Kemitraan. Jadi ketika Anda menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, Anda tidak lagi melakukan semuanya sendirian. Anda tidak pernah lagi sendirian. Karena apa? Anda berdoa aja Anda diajarin di dalam nama Yesus. Kita tidak berdoa dengan nama sendiri masing-masing. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Saya masih tambahin lagi ayatnya saudara, supaya kita makin mantap, makin kuat. Saudara, ketika Yesus dikubur, penciptaan yang baru dimulai di sana. Alkitab menulis, habis itu dia bangkit. Dan kita ikut dibangkitkan. Mana Pak ayatnya? Saya ajak Anda baca sekarang. Efesus 2 ayat ke-6. Saya bacakan buat Anda dari versi The Passion lagi. Firman Tuhan berkata apa? Dia sudah membangkitkan kita bersama dengan Kristus yang ditinggikan. Dan kita, perhatiin saudara, kita sudah naik bersamanya ke dalam kesempurnaan yang mulia dan dalam otoritas dimensi surga. Jadi sejak Yesus dibangkitkan, roh kita juga ikut bersama dia dan kita dikasih otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai kesatuan bersama Kristus. Kita sudah menyatu dengan Kristus. Kita sudah menjadi satu dengan Kristus. Maka saudara jangan kaget saudara. Jangan kaget apa? Alkitab menyatakan gereja Tuhan diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa sih? Apa yang terikat di surga itu harus diikat di bumi. Apa yang di surga dilepaskan itu harus dilepaskan di bumi. Dari mana kita tahu Pak terikat di surga? Iya, karena Anda dan saya rohnya udah bersama dia. Kita dibangkitkan. Maka jangan kaget saudara ketika Anda dulu pertama kali dibaptis, apa yang disebut? Kita dibaptis nyemplung ke dalam air, dicemplungin terus diangkat kembali. Artinya apa? Kita mati bersama Kristus, dikuburkan dan kita dibangkitkan kembali. Dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia yang sama sekali baru, diberikan otoritas. Makanya kita doa apa? Doa Bapa kami. Apa artinya? Ada satu hubungan, relationship. Ketika saudara dan saya berdoa Bapa kami yang ada di surga, lanjutannya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Kita akan mendatangkan apa yang ada di surga itu turun ke bumi. Saudara, di surga nggak ada penyakit. Yang ada adalah damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Itu kita akan turunkan. Amin. Saudara, sebab itu saya berdoa, supaya Anda itu terus kuat, supaya Anda terus bersama-sama, ya, menjadi utusan Tuhan, menjadi orang-orang yang terpilih, dan Anda akan menyatakan surga akan menyerbu bumi. Saya ajak Anda lihat Efesus 2 ayat 4-6. Firman Tuhan dari The Passion berkata ayat 4, tetapi Allah masih mencintai kita dengan cinta yang begitu besar. Belas kasihannya begitu melimpah. Bahkan ketika kita, saudara, ketika kita sudah mati dan berada di bawah hukuman karena dosa kita yang banyak, Dia menyatukan kita ke dalam hidup Kristus dan menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa.
Dan lanjutannya ayat 6 berkata yang tadi saya ceritakan, saudara. Yaitu dia sudah membangkitkan kita bersama dengan Kristus yang ditinggikan, dan kita sudah naik bersama-samanya ke dalam kesumpahan yang mulia, kesempurnaan yang mulia, dan di dalam otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai kesatuan bersama Kristus. Jadi ke depan ini hidup saudara nggak sendirian lagi. Harusnya sejak Anda percaya dan dibaptis itu harusnya hidup yang baru itu bersama. Tapi hari ini saya mau mengingatkan saudara tentang apa? Kebenaran bahwa kita tidak sendirian. Alkitab menyatakan Anda adalah masterpiece, ciptaan yang teragung, mahakarya. Seringkali kalau kita bicara tentang lukisan, masterpiece itu apa sih? Kita tahu ada satu lukisan yang sangat terkenal namanya Mona Lisa. Tapi lebih terkenal mana? Lukisannya atau pelukisnya? Orang akan kagum bukan sekedar lukisannya aja, tapi orang akan tanya, siapa sih yang gambar? Orang selalu nyebut pelukisnya, Leonardo da Vinci. Tapi ketika orang di dunia lagi nanti selesai ini semua, ke depan ini, melihat Anda, melihat anak-anak Anda, anak, mantu, cucu, saudara, mereka menjadi masterpiece-nya Tuhan. Ketika Anda percaya kebenaran ini, Anda menghidupinya, maka orang akan tanya, kok kamu beda ya? Iya, karena engkau adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Siapa sih yang menyertaimu? Siapa yang menciptakanmu? Tidak lain daripada Tuhan yang menyertai Anda. Alkitab menyebut dalam Yohanes 14 jelas sekali, Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal bersama kita, dan kita akan menjadi saksinya, karena kita akan berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak akan panjangkan sharing saya hari ini, tapi saya sudah sering banyak mendengar di saat-saat yang orang bilang gak masuk akal, Tuhan tolong. Banyak anak-anak muda, banyak anak rohani saya yang mengalami hal-hal yang orang bilang itu gak mungkin, tapi karena anugerah Tuhan itu jadi mungkin. Karena semua kasih karunia-Nya Tuhan, karena masterpiece-nya, kita adalah masterpiece. Mereka berprestasi dengan cara yang sangat ajaib. Ada yang dapat beasiswa dari universitas terkemuka dari Amerika. Zaman seperti ini, orang bilang ngimpi kamu, saudara. Tapi dia tetap berdoa waktu itu, saya ikut mendoakan. Dan Tuhan bukakan kebenaran-kebenaran. Dia tidak segera diterima, tidak sekedar diterima dalam satu universitas, tapi beberapa universitas terkemuka nawarin dia beasiswa. Tuhan ajaib. Saudara, enggak cuma itu. Di dalam perjalanan hidup saudara, saya berdoa supaya Anda bisa melihat apa? Bahwa Tuhan yang maha mulia itu menyertai Anda. Anda harus sadar dirimu adalah masterpiece-nya Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang dicari-cari sama dunia luar nanti ini. Kenapa? Karena engkau punya solusinya. Engkau punya jawabannya. Dulu zaman saya muda, saudara, itu sering ada stiker, ada gambar tempel, saudara. Sekarang udah nggak musim. Itu tulisannya tulisannya Christ is the answer. Kristus adalah jawaban. Saya ingin nyatakan pada saudara, di zaman seperti ini, Anda adalah masterpiece-nya Tuhan untuk memberikan jawaban kepada dunia. Christ is the answer. Kristus adalah jawabnya. Saya ajak Anda tutup mata, kita akan berdoa. Bapak bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, buat anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih buat semua kebenaran yang Kau beri. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat GAB Mojokerto. Engkau yang mendirikan gereja-Mu ini Tuhan. Engkau yang membangun, Engkau yang memilih. Kami juga, hamba-Mu juga berdoa buat seluruh pengembalaan Tuhan. Buat Om Hosea, buat Pak Samuel Hosea, buat semua Tuhan, seluruh keluarga, semua, termasuk Pak Yunus, Bu Yunus, dan semua keluarga. Kami juga berdoa Daniel dan seluruhnya Tuhan, dan para jemaat, rekan-rekan multimedia semuanya. Dan kami percaya Tuhan, seluruh keturunan-Mu Tuhan, dari keluarga-keluarga ini Tuhan, mereka akan memiliki bumi dan menaklukkannya. Karena mereka semua adalah masterpiece. Mereka adalah ciptaan teragung. Mereka adalah mahakarya.
Dan mereka semua akan menjadi pariwara, menjadi display. Bukan karena sekedar mereka hebat, tapi karena Engkau menyertai dan membuat mereka hidup from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, atas jemaat-Mu ini Tuhan, dan keluarga mereka semua, atas Indonesia, atas seluruh bumi akan seperti di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya dan amin. Tuhan memberkati semuanya.